Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Syarhul Waraqat. Hari ini kita masuk dalam pembahasan lawan dari yang sebelumnya, yaitu lawan dari al-am. Masuk di pembahasan al-khas. Kita lihat apa yang dikatakan oleh penulis. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-imam al-Juwayni rahimahullahu ta'ala, al-khas wal khasu yuqabilu al-ama. Al-ama. Tidak ada ma-nya di awal? Enggak ada, Ustaz. Oh, baik. Maksudnya al-khas langsung Wal khasu yuqabilu. Baik. Wal khasu yuqabilu al-ama wat takhsisu tamyizu ba'd al-jumlati wa huwa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin. Fal muttasilu al-istisna'u wa syartu at-taqyidu bis sifati. At-taqyidu di situ ya. Nah, Wat-taqyidu. والتقييد بصفته. Baik. قال الشارح الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى لما فرغ من العام ذكر الخاص لأن العام يدخل التخصيص ولأن العام قد يطلق tasdid mimnya. ولأن العام قد يطلق ويراد به الخاص وقد ذكر أن الخاص يقابل العام. Baik. Kata beliau rahimahullah, al-khas. Khas itu yuqabilul am. Lawannya am. Wa taksis, apa itu taksis? Tamyizu ba'dil jumlah, memisahkan sebagian jumlah. Paham kan? Misalnya ketika dikatakan wal asri, innal insana lafi khusri. Demi masa, innal insan, sungguh seluruh manusia berada dalam kerugian. Illal ladina amanu, ini namanya taksis. Kan dikeluarkan sebagiannya dari yang disebutkan tadi yang umum. Paham kan? Kecuali yang beriman, wa amilus solihat, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Dipahami kan? Ini namanya khas. Memisahkan sebagian apa? Jumlah yang disebutkan dalam lafaz yang umum. Wa huwa yang qasimu ila, taksis itu terbagi ke muttasil. Ada yang muttasil, nanti akan dijelaskan apa itu muttasil. Langsung ada maksudnya di ayat itu atau di hadis itu. Seperti ayat yang Anda sebutkan tadi itu namanya muttasil. Kan ada langsung di lafaz, di ayat yang sama. Wa munfasil, ada juga yang terpisah. Artinya ada ayat umum dikhususkan oleh hadis. Ada ayat umum dikhususkan oleh ayat juga, tapi ayat yang lain. Ada hadits khusus umum dikhususkan oleh hadits, tapi hadits yang lain, bukan di lafaz itu. Itu namanya apa? Munfasil. Ya. Fal muttasil al-istithna. Maka muttasil itu seperti al-istithna. Paham? Tahu istithna? Yang tadi dibaca di ayat. Illal ladina amanu. Itu namanya ya khas at-taksis al-muttasil. Syarat. Misalnya in kharajtid dar fa anti talik misalnya. Jika kamu keluar rumah, kamu talak. Itu kan syarat apa? Syarat kan? Itu namanya apa? Taksis muttasil karena syarat ada di lafaz. Ya, wal muqayyad bis sifah, dan yang dikoid dengan sifat. Misalnya dibilang fatahriru raqabah, maka bebaskan budak. Paham kan? Budak apa kan? Mutlak. Ternyata di ayat yang lain dibilang fatahriru raqabatin mu'minah.
Bebaskan budak yang beriman. Nah, ini di atas pendapat penulis karena penulis tidak bedakan yang mutlak dengan muqayyad. Belum satukan. Di atas pembahasan. Paham kan? Tapi nanti ada bab khusus pembahasan mutlak dan apa? Muqayyad. Ada pembahasan mutlak dan muqayyad. Seharusnya langsung bilang saja wasifah misalnya, wat taksis bis sifah, dan dikhususkan dengan apa? Sifat. Itu juga masuk. Misalnya Nabi SAW bersabda dalam zakat kambing fisa imatil gonam, zakat. Pada kambing yang digembala, zakat. Kan kata sa'ima ini apanya? Bukan sifat di sini yang naat ya. Sifat di sini umum. Sifat yang disebutkan dalam kalimat sebelumnya setelahnya. Dia bilang fisa imatil gonam zakat. Pada kambing yang digembala ada zakatnya. Jadi kata-kata gembala itu namanya apa? Sifat yang disebutkan dalam, paham kan? Di dalam kalimat. Berarti itulah pengkhususannya. Berarti tidak masuk siapa? Tidak masuk siapa? Yang tidak digembala, yang dikasih makan di rumah saja. Itu tidak ada zakatnya. Antum paham gak ini? Kita paham dari mana? Kalau Nabi bilang begini, fil gonam zakah. Pada kambing ada zakat, maka mutlak, umum. Kalau kita punya kambing wajib ada zakatnya. Tapi Nabi bilang sa'imah. Ada apanya? Sifatnya. Sifatnya ini mengapakan? Mengkhususkan. Mengkhususkannya. Dan ini termasuk namanya taksis muttasil. Pengkhususan yang bersambung. Pengkhususan yang bersambung. Nah, ini diantara bentuknya. Nanti ada lagi tambahan pembahasannya. Kata beliau lamma faraga minal am. Tatkala belum selesai dari pembahasan yang umum, dzakarul khas, maka belum menyebutkan pembahasan khusus li'annal am yadkhuluhu taksis, karena yang umum itu akan masuk padanya pengkhususan. Ketika ada lafaz umum akan masuk dalamnya pembahasan apa? Taksis, pengkhususan. Wali annal am qad yutlaqu, dan kadang juga am kadang digunakan tapi wa yuradu bil khusus al khas. Ini hati-hati. Kadang dilapatkan dari lafaz umum tapi yang dia maukan apa? Khusus. Kadang begitu penggunaannya. Maka butuh ditahu apa itu khusus. Wa qad dzakara annal khas yuqabilul am, dan beliau telah sebutkan bahasa khas itu lawan dari am. Iya. Terus fal khasu lughatan al-lafdhun yadullu ala, ada alnya? lafdhun. Lafdhun yadullu ala al-ifradi wa qat'i al-istiraki. Alal infirad. Ala al-infiradi wa qat'i al-istiraki. Yuqalu khussa fulanun bikadha infarada bihi falam yusharikhu fihi ghairuhu wal khassatu diddul ammatu. Khas secara bahasa dia adalah lafdun, lafaz ya dulu alal infirad, yang menunjukkan atas dia bersendiri. Waqatul istirak, dan putus pensyarikatannya. Putus pensyarikatannya dengan yang lain. Dikatakan khussa fulan bikada, si fulan dikhususkan dengan ini. Artinya apa? Infarada bih, dia bersendiri dengannya. Tidak ikut dengan yang lain. Falam yusyarikuhu fi ghairuhu, maka selainnya tidak berserikat padanya dalam hal itu. Wal khassatu diddul ammatu, berarti khassah itu lawan dari umum, karena umum tidak khusus. Wa istilahan Wastilahan al-lafdhu al-lafdhul dalu ala mahsurin. Ini pendek sekali, alhamdulillah. Secara istilah dia adalah lafaz yang menunjukkan atas sesuatu yang terbatas. Sesuatu yang terbatas. Terus Fahuwa yuqabilu al-ama fa idza kana al-ama huwa al-lafdhu syamilu li jami'i afradihi bila hasrin fal khasu yadulu ala hasrin.
على الحصر إما Dari tanwin Oh, tolak Ustaz. alif. على الحصر إما بشخص كالأعلام مثل جاء محمد أو الإشارة نحو هذا مخلص في عمله أو بعدد كأسماء الأعداد نحو عندي 20 كتابا. Baik, Masya Allah. Boleh contohkan dulu yang mudah ya. Fahuwa yuqabilul am, maka dia lawan dari umum. Fa'idha kanal am, maka diingatkan dulu umum itu. Jika am, huwa labdus syamil, dia lafaz yang mencakup li jami'i afrodihi untuk seluruh jenisnya, bila hasr tanpa batas, fal khas yadulu alal hasr. Maka khas menunjukkan atas batasan. Imma bisyaksin, apakah batasannya berupa orang, kal alam seperti nama, ya, metel ja'a Muhammad, seperti antum bilang ja'a Muhammad. Ini khusus atau umum? Khusus, ini contoh mudah. Ya, awil isyarat atau dikhususkan dengan isyarat. Contoh, nah, hada mukhlisun fi amali. Ini orang yang ikhlas dalam amalannya. Khusus atau umum ini? Khusus kan dia tunjuk. Au bi'adad atau dengan bilangan. Ya, dengan apa? Bilangan. Ka'asma'il adat seperti nama-nama bilangan. Nah contoh indi isruna kitab. Saya punya 20 kitab. Berarti umum atau khusus? Khusus 20. Paham kan? Ini penggunaan awal. Terus? Wa qawluhu wa takhsisu tamyizu ba'dil jumlati arrafa takhsisa li'annahu huwal maqsudu bihadzal bahthi. والتخصيص لغة الإفراد واصطلاحا تمييز بعض الجملة فالتمييز بمعنى الإخراج والمراد بجملة العام فكأنه قال إخراج بعض العام. Masya Allah. Qauluhu wa taksisu tamyizu ba'dil jumlah. Taksis adalah mengeluarkan sebagian jumlah, maksudnya arrafat taksis. Sekarang belum memberikan pengertian tentang taksis. Li'anna huwal maksud. Karena dia yang dimaksud, bukan hanya pembahasan khusus, tapi pembahasan sekarang pengkhususan. Kan ada lafaz yang umum kemudian dikhususkan. Iya, ini yang dimaksud dengan pembahasan ini. Wa taksis lughatan al-ifrad. Taksis secara bahasa adalah al-ifrad, yang bersendiri. Wastilahan sementara secara istilah tamyizu ba'dil jumlah. Apa artinya tamyiz? Fat tamyiz bi ma'na al-ikhraj. Perhatikan, bukan tamyiz yang di nahwu. Tamyiz di sini bermakna apa? Al-ikhraj, mengeluarkan. Berarti sudah bisa kita terjemahkan secara istilah adalah mengeluarkan. Ba'd sebagian, sisa jumlah. Wal muradu bil jumlah al-am. Ini beda dengan pembahasan nahwu. Yang diinginkan dengan jumlah di sini apa? Al-am. Kalau di nahwu jumlah ismiyah atau jumlah apa? Fi'liyah. Kalau ini enggak. Jumlah di sini bermakna apa? Al-am. Berarti terjemahannya mengeluarkan sebagian dari yang umum. Paham kan? Mengeluarkan sebagian dari yang umum. Itulah taksis. Ini ayat ditaksis. Dikhususkan dengan ayat ini. Artinya dikeluarkan apa? Sebagiannya. Dikeluarkan sebagiannya. Ini maknanya. Lihat. Faka'annahu qol. Seakan-akan belum berkata. At-taksis adalah ikhraju ba'dil am. Mengeluarkan sebagian dari yang umum. Itu Allah. Terus berikutnya. Wa qila at-takhsisu ikhraju ba'di afradil ami. Ay ja'ala al-hukma al-thabita lil-'ami makhsuran ala ba'di afradihi bi ikhraji ba'dil akhiri anhu. Wa hadha ta'rifu awdihu awdahu. Fa idza qulta hadarat duyufu illa Khalidan fa inna Khalidan fardun min afradil ami wa qad ukhrija an hukmil ami falam
yusbat lahul huduru wa hada al-ikhraju biwasitatil istisna'i wal amu idza dakhalahu at-takhsisu yusamma al-amul makhsusu awil mukhassasu wad dalilu alladhi hasala bihi al-ikhraju yusamma al-mukhassisu bikasri sadi musyaddada ala zinatil ismil fa'il wa huwa al-muradu 'inda al-usuliyin wa yutlaqu mukhassisu aidan ala fa'ili takhsisi wa huwa syari'i wa qawluhu wa huwa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin ad-dhamiru ya'udu 'alal mukhassisil mafhumi minat takhsisi. Baik, sampai situ dulu. Wa no'an setelahnya. Kata beliau rahimallahu ta'ala, kila taksis, dikatakan taksis itu maksudnya pengertian lainnya ikhraj ba'da afrodil am, mengeluarkan sebagian jenis dari yang umum. Paham kan? Kan tadi kan langsung mengeluarkan sebagian yang umum. Kalau ini tambah kata apa? Afrod, mengeluarkan jenis dari jenis yang umum, mengeluarkan sebagian jenis yang umum. Iya, ini pengertian yang lain. Yaitu kata beliau yaitu jal hukmi as-sabiti lil ami maksurun ala ba'di afrodihi. Yaitu menjadikan hukum yang tetap untuk umum itu terbatas pada sebagian jenisnya. Bi ikhrajil ba'dil akhar, dengan mengeluarkan sebagian yang lain. Dengan mengeluarkan sebagian yang lain. Ini yang dia maksudkan. Terus bi ikhrajil ba'dil akhar anhu, dengan mengeluarkan sebagian yang lain darinya. Wahada at-ta'rif awdah. Sebenarnya pengertian ini lebih jelas daripada pengertian siapa? Penulis. Kan kalau kita langsung bilang dengan tadi beliau bilang tamyizu ba'dil jumlah, mengeluarkan sebagian yang umum, itu kan sebagiannya apa maksudnya begitu? Paham kan? Itu tidak terlalu jelas. Tapi kalau dibilang tamyizu ba'di afrodil jumlah, mengeluarkan sebagian dari jenis yang umum, itu bagus. Paham kan? Makanya beliau bilang ini pengertian lebih apa? Lebih jelas. Kata Al-Fauzan hafizahullah, faida kulta, lihat beliau bilang, kalau antum bilang hadarud duyufu illa kholida, tamu-tamu sudah hadir kecuali Khalid. Fa inna Khalidan fardun min afrodil am. Ya kan? Khalid itu kan jenis dari jenis yang umum. Kalau tadi mengeluarkan dari yang umum, berarti masuk yang dari jenisnya atau bukan selain jenisnya. Paham kan? Iya. Wa qad akhraja 'anil hukmil am. Berarti dia telah mengeluarkannya dari hukum yang umum. Falam yuthbat lahul huduru. Tidak ditetapkan untuknya kehadiran. Siapa itu? Untuk siapa ini? Khalid. Wa hadzal ikhraj biwasitatil istitna. Pengeluaran ini dengan perantaran apa? Istitna. Pengecualian. Yaitu siapa tadi? Illa. Wal am idza dakhala taksis yusammal am al maksus. Beda namanya ya. Perhatikan ini namanya. Ini istilah yang harus dipahami. Dan yang umum, ketika sudah masuk pengkhususan, itu bukan namanya lagi umum. Tapi al-am al-maksus. Umum yang sudah dikhususkan. Umum yang sudah dikhususkan. Atau langsung bilang saja al-mukhassas. Boleh dibilang al-maksus. Boleh juga antum bilang apa? Al-mukhassas. Yaitu antum bilang ini adalah al-am al-mukhassas. Waddalilu alladhi hasala bihil ikhraj yusammal mukhassis.
Masya Allah. Jadi ada al-mukhassas, ada al-mukhassis. Dalil yang dengannya terjadi pengkhususan itu namanya apa? Al-mukhassis. Jadi yang mengkhususkan itu namanya mukhassis. Yang dikhususkan namanya apa? Mukhassas. Secara sorof kan ada isim maf'ul, ada isim fa'il. Kalau yang mengkhususkan bi kasri sod musyaddadatan. Di kasrah sodnya yang bertasdid. Mukhassis. Iya. Wa ala zinat ismil fa'il. Di atas wazan isim fa'il. Wa huwal muradu indal usuliyin. Inilah yang diinginkan oleh ahli usul. Kalau ahli usul bilang ini adalah yang mengkhususkannya. Berarti al-mukhassis. Paham kan? Iya, al-mukhassis. Wa yutlaqul mukhassis aidha. Masya Allah. Diitlakan juga al-mukhassis itu juga ala fa'ili taksis. Atas pelaku dari pentaksisan itu. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi penggunaan mukhassis itu pertama digunakan untuk dalil. Dalil kan lebih umum. Allah dan Rasulnya. Bisa juga digunakan atas fa'ilu taksis. Pelaku dari pengkhususan itu. Yaitu siapa? Yang mengkhususkan adalah siapa? Allah. Syari. Iya. Syari. Wahwa syari. Yaitu syari. Siapa syari? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Karena Nabi tidak mengkhususkan. Nabi mengkhususkan itu karena ada Allah yang menurunkan kepadanya apa? Wahyu. Dipahami ini? Itu penggunaannya. Qauluhu dan perkataan penulis. Wahwa yang qasimu ila. Dia terbagi ke muttasil dan munfasil. Domir itu kembali kepada al-mukhassis. Bukan kembali kepada taksis. Atau al-mukhassas. Paham? Yang mengkhususkan itu terbagi dua. Itu yang dipahami dari lafaz taksis. Dan dia terbagi dua. Wahwa nau'an. Sekarang. Al-awwal mutasilun. Wahuwa mutasil. Taknya yang ditasdid. Oh, muttasilun. Iya, bukan sotnya. Wahuwa alladhi la yastaqillu yastaqillu binafsihi. Bal yakunu ma'al ami fi nafsin wahidin. Kaqaulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faqauluhu man istata'a badalun minan nas. Badalun minan nas. Fayakunu wujubul haji khasan bil mustati'i. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam an rabbihi kullu amali ibni adam kullu amali ibni adam lahu illa sawma. Kata beliau muttasil. Pertama ada yang muttasil. Apa itu muttasil? Huwallazi la yastakillu binafsihi. Dia yang tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri, berarti bersambung dengan yang lain. Itu namanya muttasil. Bal yakunu ma'al am fi nastin wahid. Bahkan dia berada bersama yang umum di satu nas, bukan di nas lain. Kalau di nas lain itu namanya yang nanti. Ini di satu nas. Contoh firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Sampai di situ itu umum. Hanya untuk Allah, wajib bagi manusia untuk berhaji. Umum. Man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu kepadanya. Siapa yang mampu sabila kepadanya. Siapa yang mampu jalan kepadanya. Jalan di sini mampu badannya, mampu biayanya. Kata man istata'a inilah apa? Taksisnya muttasil karena ada dalam satu nas. Makanya kata beliau faqauluhu man istata'a badal minan nas. Itu i'rabnya badal dari apa? An-nas. Fayakunu wujubul haji khas bil mustati. Maka jadilah kewajiban haji itu khusus bagi yang mampu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam maksud contoh kedua. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya, kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amalan anak cucu Adam itu untuknya. Paham kan? Umum semuanya. Illa saum, kecuali puasa.
Ini pengkhususan. Kecuali apa? Puasa. Iya, puasa. Karena itu dikatakan innahu li. Kan? Puasa itu untukku, kata Allah. Ana ajazzi bihi, dan saya akan membalasnya. Antum paham ini? Jadi di sini dikecualikan apa? Puasa. Muttasil atau munfasil? Nah, kalau ada dalam satu nas, itu namanya apa? Muttasil. Iya, muttasil. Terus. الثاني منفصل وهو الذي يستقل بنفسه بأن يكون العام 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 في نص والمخصص في نص آخر في نص آخر كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين خص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. Qauluhu. Sudah dulu. Kata beliau rahimahullah, munfasil, sementara munfasil adalah lawan dari muttasil, huwallazi yastakillu binafsi. Dialah yang berdiri sendiri. Ban yakunal ammu fi nasin, itu am ada pada satu nas, wal mukhassis fi nasin akhar. Sementara mukhassis di nas yang lain. Jadi terpisah nasnya. Seperti qauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untayain. Allah wasiatkan kalian tentang anak-anak kalian, laki-laki sama dengan bagiannya dua perempuan. Ini kan umum, berarti kan semua anak dapat apa? Warisan. Paham maksudnya? Kan Allah wasiatkan kepada kalian anak-anak kalian. Yang mana laki-lakinya mendapatkan bagian berapa? Dua bagian perempuan. Umum kan untuk anak. Mau anak muslim atau anaknya kafir. Umum. Khusus biqauli, dikhususkan dengan sabda Nabi SAW. La yarithul muslimul kafiro. Seorang muslim tidak mewariskan kepada anak yang kafir. Walal kafirul muslimah. Seorang bapak yang kafir tidak mewariskan kepada anak yang muslim. Anda paham ini? Tadi kan umum. Pokoknya kalau dia punya anak, berarti anaknya semua dapat warisan. Tapi ternyata kalau anaknya kafir, tidak dapat. Kalau anaknya kafir, tidak dapat. Demikian pula kalau bapaknya kafir, tidak dapat warisan kalau anaknya meninggal. Paham kan? Paham kan? Padahal tadinya apa? Umum. Tapi yang mengkhususkannya di mana? Di satu nas atau di nas yang beda? Di nas yang beda. Nah, kalau nasnya satu itu lebih mudah. Lebih mudah. Tapi kalau nasnya pisah ini butuh pembahasan. Paham kan? Maksudnya butuh dicari. Dan asalnya wajib kita beramal dengan yang kita dapat dulu. Nanti kita berpindah pendapatnya kalau sudah dapat pengkhususan itu kalau terpisah. Kalau langsung ada kan alhamdulillah. Langsung ada dalam satu nas. Dalam satu nas. وقوله فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة أي أن المخصص إن Oh, di situ anak. نعم أستاذ. Kenapa anak? Di awal kalimat? Nggak tahu Ustaz, di sini tulis hamzanya di atas. Di situ di atas. Baik. Terus? أي إن المخصص المتصل هو الاستثناء. Nah, Tapi, cetakan apa antum itu? cetakan Yang itu ya. Cetakan ini inna. Berarti salah antum itu. Karena dua cetakan ini inna semua. Nah, Ustaz. Terus? هو قوله فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة أي إن المخصص المتصل هو
muttasila huwal istisna'u. Nah, hada waqfun ala auladi illa ghaniya Illal ghani. ilal ghani wa syartu nah in qadama In bakru qadima. in qadima bakru Tanding. fa akrimhu wasifah nah akrimil ulama al amilin akrimil ulama al amilina wasanufasilul al qawla fi dzalika insyaallah. Baik, sampai situ. Qauluhu fal muttasil, ucapan beliau maka yang muttasil itu istitna, syarat, takdir dengan sifat. Ai innal mukhassis al muttasil, yaitu yang mengkhususkan yang bersambung itu adalah al istitna. Contoh, hada waqfun ala auladi, ini wakaf atas anak-anakku, illal ghani, kecuali yang kaya. Berarti ini kan istitna kan? Berarti wakaf kepada anaknya yang mana? Ia miskin. Padahal kalau dia bilang tadi, hada waqfun ala auladi, ini wakaf untuk anak-anakku. Berarti apa ini? Umum kan? Tapi illal ghani, ini yang mengkhususkannya. Kecuali yang kaya. Berarti itu tadi wakaf khusus untuk siapa? Miskin. Syarat. Contoh, in qadima bakrun fa akrimhu. Jika bakar datang, itu kan umum. Jika dia datang, umum. Fa akrimhu. Muliakanlah dia. Jadi muliakan jika datang, itu syaratnya. Jika datang. Kalau tidak datang, tidak. Itu syarat. Iya. Wasifat, sifat bisa juga. Nah, akrimul ulama al-amilin. Al-amilin, sifatnya. Muliakan ulama yang beramal. Dan kata beliau, kami akan merinci pembicaraan dalam hal ini insyaallah ta'ala di berikutnya. Karena nanti beliau akan sebutkan al-mukhassis al-muttasil. Paham kan? Dan rincian setelahnya insyaallah ta'ala.